Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita pasti sering mendengar berita tentang anak yang hilang atau anggota keluarga yang hilang. 1, 2, atau 3 hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, ada yang ditemukan, ada yang tidak. Bahkan ada yang tidak menemukan informasi sedikit pun. Ada 2 hal yang kita pikirkan tentang keadaan ini. Pertama, tentang anak yang hilang atau orang yang hilang tersebut. Kita akan memikirkan apa yang sedang terjadi kepadanya. Apakah dia sudah makan? Apakah dia sedang butuh pertolongan? Jangan-jangan dia sedang sakit. Jangan-jangan dia sedang kelaparan. Semua akan kita pikirkan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah orang-orang yang mengasihi, terutama orang tuanya. Apa yang dirasakan orang tuanya? Pastinya tidak akan ada waktu bagi dia mungkin untuk menutup mata untuk tertidur. Semua makanan seenak apapun akan terasa hambar bagi dia. Kehilangan anak ini seakan-akan merenggut semua kebahagiaannya. Kita tidak bisa berbohong, meskipun dia memiliki 3 anak yang masih hidup, tapi anak yang hilang ini seakan-akan merenggut semua kebahagiaan itu. Bukan karena dia tidak mengasihi anak yang 3, tetapi karena dia betul-betul mengasihi anak yang hilang ini. Sebagai buktinya, dia akan berusaha mencari, dia akan membuktikan bahwa dia betul-betul mengasihi. Dan kebahagiaannya akan kembali ketika anak itu bisa kembali ke pelukannya. Namun kita melihat, berbicara tentang anak yang hilang atau seseorang yang hilang, tidak sedikit orang yang hilang ini sebenarnya karena dia menuntun kemauannya sendiri. Mungkin orang tua atau orang-orang terdekat sudah melarang, tetapi karena dia memaksakan diri agar kehendaknya yang dia lakukan, itulah yang membuat dia hilang. Meskipun sebenarnya banyak faktor-faktor lain. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini tentang domba yang hilang, sang gembala akan meninggalkan domba-domba yang sudah aman ini di pegunungan agar mereka tetap terjaga, dan dia akan berusaha mencari domba yang hilang ini. Dan karena memang pada prinsipnya dia tidak akan pernah membiarkan satu pun dari domba-domba ini yang hilang. Tetapi semua ini hanya akan terjadi jika sang gembala adalah gembala yang baik. Jika dia gembala upahan atau gembala yang tidak memberikan sepenuh hati, maka dia tidak akan mencari ini. Karena bagi dia, yang paling penting aku sudah mengerjakan tugasku. Oleh karena itu, kehadiran Yesus menunjukkan bahwa memang gembala itu sangat mengasihi dombanya, bahwa Tuhan betul-betul mengasihi semua yang Tuhan ciptakan. Kehadiran Yesus sebagai bukti Tuhan mengasihi, sehingga Yesus datang kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran, yang belum mengenal Tuhan, dan yang mau mengenal Tuhan. Yesus tidak datang kepada orang-orang yang sudah hidup dengan benar. Karena itulah tujuan Yesus datang. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam firman Tuhan ini sebenarnya bukan tugas Yesus, atau bukan hanya Yesus yang bertugas sebagai gembala. Pada akhirnya semua orang akan menjadi gembala bagi sesamanya. Dan inilah yang ditugaskan oleh Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi sebelumnya Yesus bertanya,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Sebagai modal utama seseorang menjalankan tugas adalah kasih yang paling besar, kasih yang paling mulia. Apapun pekerjaan seseorang, di sana dia bisa menjadi gembala. Tetapi apapun pekerjaan seseorang, di sana dia bisa tidak menjadi gembala atau tidak menjadi apa-apa kalau dia tidak memiliki kasih yang dari Tuhan. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Oleh karena itulah Tuhan mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, saya pernah melihat sebuah gambar foto tentang gembala yang menuntun domba-dombanya dengan membawa kandangnya yang sangat-sangat sederhana agar domba-dombanya tidak memakan rumput tetangga, agar dombanya tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Tetapi sampai kapan seperti itu? Kita mungkin juga pasti memiliki hewan peliharaan. Pertama mungkin kita akan mengikat, tetapi semakin lama kita akan membebaskan ketika dia sudah memahami di mana tempat tinggalnya, kemana dia harus kembali. Karena menurut Yesaya juga dalam Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Banyak alasan yang membuat manusia tersesat. Tetapi alasan yang paling sering adalah manusia yang mengambil jalannya sendiri, yang menganggap itu adalah jalan yang paling benar. Padahal kita sudah mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika seseorang tersesat dan dia sadar bahwa dirinya tersesat, itu sangat baik karena dia akan mencari jalan untuk pulang. Namun yang sangat berbahaya adalah ketika seseorang tersesat tetapi tidak menyadari bahwa dirinya tersesat, bahkan orang benar yang dikatakan sesat. Inilah tahap yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah kehadiran firman Tuhan untuk kita setiap hari, kehadiran Yesus yang memberikan nyawanya untuk seluruh ciptaan Tuhan, itu adalah bukti pertama Allah mengasihi semua ciptaan. Yang kedua, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran satu-satunya. Oleh karena itu, jangan pernah kita biarkan diri kita menyesatkan kita, keinginan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi tetaplah membiarkan suara Tuhan yang menuntun kita. Hari-hari kita mendengarkan firman Tuhan sehingga baik diri kita maupun dunia tidak akan pernah menyesatkan kita. Demikian juga kita diutus Tuhan untuk menggembalakan orang lain, untuk menuntun. Maka jangan pernah menyesatkan orang lain, menjauhkan orang lain dari Tuhan. Tetapi kita mendekatkan, sama-sama dekat kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kiranya kami tetap mendengarkan suara dan panggilan-Mu Tuhan. Kami tulus melakukan perintah-Mu agar kiranya kami saling menuntun, saling menggembalakan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.